Halo Sobat Cerdas, pernah merasa gaji cuma numpang lewat di rekening? Baru tanggal muda sudah habis buat cicilan pay later, tagihan, dan gaya hidup yang diam-diam bikin sesak. Rasanya seperti HP yang dipaksa main game berat non-stop tanpa pernah di-charge. Baterainya drop sebelum hari benar-benar selesai. Selamat datang di channel Income Cerdas. Kali ini kita akan membahas 5 saham blue chip pembagi dividen terbesar untuk target passive income seumur hidup. Sebuah cara membangun mesin uang yang tetap bekerja bahkan saat kita sedang istirahat. Banyak orang masih mengandalkan satu sumber penghasilan aktif, yaitu gaji bulanan. Masalahnya, jika fisik sakit, performa turun, atau perusahaan melakukan PHK massal, keran uang langsung mati total. Ibarat driver ojek online yang motornya mogok, hari itu tidak ada penumpang, tidak ada pemasukan. Ketika seluruh hidup hanya bergantung pada satu sumber, risiko finansial jadi sangat tinggi dan menegangkan. Disinilah kita kenalan dengan konsep ajaib bernama dividen. Bayangkan kita patungan modal membuka franchise warung nasi Padang raksasa. Kita tidak perlu masak rendang, tidak perlu cuci piring, tidak perlu melayani pembeli, cukup setor modal, dan setiap tahun menerima bagian keuntungan bersihnya. Itulah esensi dividen. Kita menjadi pemilik bisnis dan berhak atas sebagian laba yang mereka hasilkan. Namun tidak semua bisnis layak kita titipi uang. Untuk pemula, fokuslah pada saham kategori blue chip. Logikanya sederhana. Saat pesan taksi online, kita pasti memilih sopir rating bintang 5 dengan ribuan ulasan positif, bukan sopir baru yang masih ugal-ugalan, walau menjanjikan tarif murah. Blue chip adalah perusahaan besar, mapan, dan terbukti bertahan di berbagai kondisi ekonomi. Masih banyak mitos kuno yang bilang saham itu judi tebak-tebakan grafik, harus mantengin layar merah hijau tiap hari penuh stres. Padahal, membeli saham artinya membeli bukti kepemilikan sah atas sebuah bisnis nyata. Kita ikut memiliki perusahaan yang mesin kasirnya berbunyi melayani jutaan orang Indonesia setiap hari, dari perbankan, telekomunikasi, sampai kebutuhan pokok. Lalu bagaimana mengukur hasilnya? Di dunia dividen, ada istilah dividen yield, yaitu persentase keuntungan tahunan dibanding harga beli saham. Bayangkan seperti menghitung laba bersih dari menyewakan kamar kos, berapa persen uang kembali setiap tahun. Bedanya, di saham kita tidak perlu pusing urus genteng bocor, pompa air rusak, atau nagih penyewa yang telat bayar. Semua sudah dikelola manajemen profesional. Sekarang saatnya menggeser posisi. Jangan selamanya jadi konsumen setia yang uang keringatnya terus mengalir ke rekening perusahaan raksasa. Mulailah berpikir sebagai bos kecil yang ikut menikmati keuntungan triliunan mereka secara legal. Dari sinilah perjalanan membangun passive income seumur hidup dimulai. Bukan dari mimpi instan, tapi dari keputusan cerdas mengubah cara pandang terhadap uang. Sekarang, kita masuk ke jantung pertahanan portofolio, sektor perbankan, urat nadi ekonomi Indonesia. Coba bayangkan bank seperti gerbang tol uang. Mau ekonomi lagi lesu atau lagi ngebut, orang tetap transfer gaji, belanja pakai QRIS, bayar cicilan, dan tarik tunai. Dari setiap transaksi itu, selalu ada uang tol berupa biaya admin dan bunga yang mengalir deras ke kas bank tanpa henti. Saham raksasa pertama adalah BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Kekuatan utamanya ada di sektor mikro yang menjangkau warung kelontong, pedagang pasar, sampai petani di pelosok desa. Bisnisnya ibarat tukang kredit keliling versi teknologi canggih yang memegang jutaan nasabah kecil. Dari volume pinjaman masif inilah, laba triliunan rupiah tercipta secara konsisten setiap tahun. Yang menarik, BBRI dikenal cukup royal dalam membagikan dividen melalui payout rasio yang tinggi. Ibarat ketua arisan keluarga yang transparan, saat keuntungan terkumpul besar, mayoritas langsung dibagikan ke anggota, bukan ditahan terlalu lama. Ketika bank untung puluhan triliun, sebagian besar uang tunai itu mengalir ke rekening para pemegang saham dalam bentuk dividen rutin. Berikutnya ada BMRI, Bank Mandiri, yang agresif bertransformasi secara digital. Lewat aplikasi mobile banking yang semakin canggih, mereka memangkas biaya operasional cabang fisik dan meningkatkan efisiensi layanan. Logika bisnisnya sederhana, biaya turun, transaksi naik,
Margin laba bersih makin tebal. Jika laba tumbuh sehat, potensi dividen untuk investor pun ikut terdongkrak. Mengapa bank blue chip dianggap kebal banting? Karena selama masyarakat masih punya ambisi beli rumah dengan KPR, mencicil kendaraan, atau memakai kartu kredit untuk belanja, mesin keuntungan bank terus berputar. Kredit adalah bahan bakar utama ekonomi, dan bank berdiri di tengah arus itu sebagai pengendali lalu lintas uang. Keajaiban berikutnya muncul saat dividen tidak langsung dihabiskan, melainkan diinvestasikan ulang. Inilah kekuatan compound interest atau bunga majemuk. Ibarat pemilik kedai kopi yang memakai laba untuk membeli mesin espresso tambahan, kapasitas produksi naik, keuntungan tahun depan makin besar. Dividen yang diputar kembali akan melahirkan dividen baru yang lebih besar lagi. Selama ini kita sering mengeluh soal potongan admin atau bunga cicilan yang terasa berat. Sekarang waktunya membalik keadaan. Daripada hanya jadi pembayar biaya bank seumur hidup, jauh lebih cerdas menjadi pemiliknya. Biarkan bank-bank besar itu yang gantian mentransfer gaji pasif ke rekening kita setiap tahun sebagai imbalan atas kepemilikan saham yang kita pegang. Setelah memahami kekuatan perbankan, sekarang kita geser sudut pandang ke bisnis yang produknya membuat masyarakat kecanduan dan sulit lepas. Logikanya sederhana. Perusahaan yang menjual kebutuhan harian memiliki aliran uang paling stabil. Mau ekonomi naik atau turun, orang tetap membeli produk yang mereka pakai setiap hari, dan disitulah cash flow kuat tercipta tanpa banyak drama. Saham ketiga adalah TLKM, Telkom Indonesia. Di era sekarang, kuota internet sudah seperti oksigen bagi manusia modern. Selama orang Indonesia masih scrolling media sosial, mabar game online, video call, dan streaming film, argo pendapatan Telkom terus berjalan. Setiap paket data yang dibeli adalah potensi keuntungan yang mengalir ke perusahaan ini. Model bisnis infrastruktur telekomunikasi juga sangat menarik. Tiang dan kabel fiber optik sudah tertanam di seluruh negeri, dari kota besar sampai pelosok. Posisinya ibarat jalan tol yang sudah selesai dicor, tinggal mengumpulkan karcis langganan dari jutaan rumah dan kantor setiap bulan. Pendapatan berulang inilah yang membuat bisnisnya relatif stabil dan tahan guncangan. Berikutnya ada ACI, Astra International, raksasa otomotif, dan konglomerasi yang produknya berseliweran di jalan raya. Coba perhatikan lampu merah, motor Honda, dan mobil Toyota mendominasi antrean. Setiap kendaraan yang terjual bukan hanya menghasilkan laba dari penjualan unit, tapi juga membuka pintu pemasukan lanjutan yang panjang. Astra tidak hanya jualan motor atau mobil, mereka punya leasing pembiayaan, asuransi kendaraan, hingga bisnis komponen dan infrastruktur. Ibarat sebuah mall besar, konsumen masuk dari satu pintu, lalu uangnya tersedot ke banyak lini usaha sekaligus. Inilah revenue stream berlapis yang membuat mesin laba Astra terus berdetak dari berbagai arah. Mengumpulkan saham infrastruktur digital dan otomotif seperti ini menjadi krusial untuk target jangka panjang. Produk mereka sudah berubah dari sekadar gaya hidup menjadi kebutuhan primer. Internet sulit dihapus dari daftar pengeluaran bulanan, kendaraan masih jadi alat mobilitas utama, dan selama kebutuhan itu ada, peluang dividen tetap terbuka. Di titik ini muncul aha moment sebagai investor. Daripada uang gaji habis untuk bayar kuota dan cicilan kendaraan, lebih bijak jika sebagian dialihkan membeli saham perusahaannya. Kita tetap membayar sebagai konsumen, tetapi sekaligus menerima cashback dalam bentuk dividen. Dari pengeluaran rutin, kita membangun arus pemasukan seumur hidup. Sekarang, kita buka wawasan ke sektor energi dan komoditas. Ladang yang terkenal bisa memberi dividen super jumbo saat momennya tepat. Anggap saja seperti penjual jas hujan. Saat musim badai datang, dagangan ludes dan keuntungan meledak. Tapi ketika kemarau panjang tiba, penjualan kembali normal. Disinilah pentingnya memahami siklus agar tidak salah langkah. Salah satu contoh raksasa di sektor ini adalah PTBA atau Adro, pemain besar batubara. Logikanya sederhana. Selama jutaan rumah,
gedung, dan pabrik masih menyalakan listrik dari PLTU, batu bara tetap dibutuhkan. Setiap ton yang dikeruk dari perut bumi dikonversi menjadi energi, lalu berubah lagi menjadi rupiah yang masuk ke kas perusahaan. Yang membuat sektor ini menarik adalah fenomena dividen durian runtuh. Saat harga energi global meroket, laba perusahaan bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Karena arus kas melimpah, manajemen sering membagikan dividen dengan yield belasan bahkan puluhan persen. Bagi investor, ini seperti panen raya yang hasilnya jauh di atas rata-rata. Namun, euforia sering menjebak pemula. Ketika berita sedang ramai dan harga saham sudah terbang tinggi, banyak orang tergoda masuk karena takut ketinggalan. Padahal mindset cerdas justru mencicil saat harga komoditas sedang lesu atau tidak dilirik. Membeli di masa sepi memberi ruang keamanan yang lebih nyaman. Disinilah konsep diversifikasi praktis berperan. Bayangkan meracik bekal makan siang, kita butuh nasi sebagai fondasi yang mengenyangkan. Itu sektor bank yang stabil. Lalu ada sayur harian seperti Telkom dan Astra yang rutin memberi asupan. Saham komoditas menjadi sambal pedas yang memberi ledakan rasa dan potensi keuntungan ekstra. Ketika market crash terjadi dan layar aplikasi berubah merah menyala, banyak orang panik lalu menjual asetnya rugi. Padahal bagi investor dividen, momen itu seperti promo flash sale besar-besaran. Perusahaan blue chip yang sebelumnya mahal, tiba-tiba diskon. Selama fundamentalnya sehat, harga turun justru membuka peluang menambah kepemilikan. Inti dari strategi ini bukan mencari kaya dalam semalam. Investasi dividen ibarat membangun sistem pipa air, di awal kita harus menyusun instalasi dengan sabar dan konsisten. Setelah terpasang rapi, aliran uang mengalir otomatis tanpa perlu kita pikul setiap hari. Disiplin, logika, dan kesabaran adalah kunci agar mesin passive income benar-benar bekerja. Banyak orang langsung mundur sebelum mulai dengan alasan gaji cuma UMR, mana mungkin bisa beli saham perusahaan raksasa. Padahal kalau dihitung, satu lot atau 100 lembar saham BBRI atau TLKM nominalnya seringkali tidak lebih mahal dari sekali nongkrong di cafe hits akhir pekan. Persoalannya bukan mampu atau tidak, tapi mau mengalihkan prioritas atau tidak. Kunci berikutnya adalah konsistensi lewat strategi dollar cost averaging atau DCA. Anggap saja seperti berlangganan aplikasi streaming premium, tiap bulan otomatis terpotong tanpa banyak drama. Bedanya, ini bukan pengeluaran konsumtif, melainkan pembelian aset produktif. Menyisihkan dana rutin setiap tanggal gajian jauh lebih ampuh dibanding menunggu punya modal besar yang entah kapan terkumpul. Saat dividen pertama kali cair, godaan untuk merayakan pasti besar. Tapi di fase awal merintis portofolio, ada aturan emas yang tidak boleh dilanggar, reinvestasi dividen. Uang yang masuk itu wajib dibelikan saham lagi, agar efek bola salju bekerja. Semakin sering digulung, semakin cepat nilai kepemilikan dan potensi dividen berikutnya membesar. Bangun ekspektasi yang realistis. Dalam 1-3 tahun pertama, dividen mungkin baru cukup untuk traktir makan bakso atau isi bensin motor. Jangan kecewa, karena fase ini adalah masa tanam. Jika konsisten selama 10 tahun tanpa putus, dividen yang tadinya receh bisa berevolusi menjadi gaji kedua yang signifikan. Di titik tertentu akan muncul yang disebut crossover point. Momen ini terjadi ketika total dividen setahun sudah melampaui total biaya hidup tahunan. Artinya, kebutuhan dasar sudah tertutup oleh hasil investasi, bukan lagi dari keringat kerja aktif. Disinilah kebebasan finansial mulai terasa nyata dan pilihan hidup jadi lebih luas. Namun jangan lupa, mesin pendorong utama tetap active income. Saham hanyalah alat pengganda. Semakin besar penghasilan utama, semakin besar amunisi membeli aset produktif. Tingkatkan skill, cari proyek sampingan, atau bangun usaha kecil agar arus dana yang masuk ke portofolio makin deras. Sekarang, saatnya bertindak, bukan sekadar overthinking. Besok pagi download aplikasi sekuritas resmi, tentukan saham blue chip pertama yang akan kamu cicil bulan ini, dan tulis di kolom komentar sebagai komitmen publik. Jangan lupa like, subscribe,
dan bagikan ke teman tongkronganmu. Salam kebebasan finansial yang cerdas.